Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pusat biaya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Carita Dina Firnanda, yang kedua Diva Kadin Fadila, yang ketiga Muhammad Haris Sulistyo, yang keempat Nur Rohmah, yang kelima Yura Kurnia Agustina, yang keenam Muhammad Ayub Johan Pribadi, dan yang ketujuh Syarifah Sarazihan. Definisi pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban di mana inputnya diukur dalam satuan moneter, namun outputnya tidak diukur dalam satuan moneter. Secara umum, pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik atau pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Yang pertama, pusat biaya teknik. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar merupakan pusat biaya yang sebagian besar mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya ini biasanya ditemukan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu barang, contohnya departemen produksi. Karakteristiknya, inputnya dapat diukur dalam satuan moneter, inputnya dapat diukur dalam satuan fisik, dan jumlah optimum dari input yang ingin diproduksi untuk suatu unit output bisa diukur. Pusat biaya kebijakan atau Discretionary Expense Center. Pusat biaya kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Biaya kebijakan ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen dalam menjalankan kegiatan yang harus dijalankan. Contohnya yaitu Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Masyarakat, dan Departemen Pemasaran. Yang kedua yaitu karakteristik pengendalian secara umum. Karakteristik yang pertama, penyusunan anggaran. Dalam menentukan anggaran untuk pusat biaya kebijakan, tugas utama seorang manajer adalah memutuskan pentingnya suatu pekerjaan untuk diselesaikan. Tugas ini dibagi menjadi dua, yaitu tugas kontinu dan tugas khusus. Teknik ini biasanya disebut manajemen by objektif, yang biasa digunakan untuk persiapan anggaran untuk pusat biaya kebijakan. Karakteristik yang kedua yaitu tipe pengendalian keuangan. Tipe pengendalian keuangan dalam pusat biaya kebijakan sedikit berbeda dari pusat biaya teknik. Pusat biaya kebijakan berusaha meminimalisasi biaya operasi dengan menentukan standar dalam melaporkan biaya sesungguhnya terjadi, lalu diperbandingkan dengan standar. Tipe pengendalian keuangan. Tujuan utama anggaran biaya kebijakan di lain pihak adalah memungkinkan seorang atasan mengawasi biaya dengan cara berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, di mana biaya awal yang biasanya diawasi terutama dengan cara memutuskan tugas yang seharusnya ditangani dengan cara apa untuk memungkinkan mencapai tujuan, sehingga dalam pusat biaya kebijakan pengendalian keuangan dilakukan pada saat perencanaan sebelum biaya-biaya tersebut benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya ada ukuran kinerja. Tugas utama seorang manajer biaya kebijakan adalah mencapai output yang dihasilkan. Pengeluaran atas suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran biasanya memuaskan. Tetapi, pengeluaran yang lebih dari yang direncanakan memerlukan suatu perhatian, dan pengeluaran yang kurang dari yang direncanakan berindikasi rencana kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tiga, ukuran kinerja. Pelaporan prestasi keuangan tidaklah berarti evaluasi efisiensi dari seorang manajer. Hal ini kontras dengan pelaporan dalam pusat biaya teknik yang berguna untuk membantu manajer puncak mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Pusat biaya administratif dan umum. Pusat biaya administratif diantaranya adalah manajemen kantor pusat, manajemen divisi, dan manajer yang bertanggung jawab terhadap unit staf. Sedangkan pusat biaya umum adalah suatu unit yang menyediakan jasa kepada pusat pertanggungjawaban lainnya. Masalah pengendalian. 1. Kesulitan pengukuran output.
Jika suatu output tidak dapat diukur, hal ini tidak memungkinkan membentuk biaya standar dan mengukur prestasi keuangan dengan standarnya. Oleh karena itu, penyimpangan anggaran tidak bisa diinterpretasi sebagai efisiensi tidaknya suatu pusat biaya. 2. Tidak adanya keselarasan tujuan. Manajer di kebanyakan bagian administrasi ingin mempunyai sebuah bagian yang bagus. Sekilas hal tersebut akan menampilkan citra yang baik bagi perusahaan. Penyusunan anggaran. Anggaran yang diusulkan biasanya menyebutkan unsur-unsur biaya yang akan dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Pada beberapa perusahaan, penyajian anggaran ini lebih rumit dengan memasukkan beberapa komponen seperti di bawah ini. A. Satu usulan meliputi biaya-biaya pokok dari bagian tersebut. B. Suatu usulan meliputi aktivitas kebijakan dari satu pusat biaya. C. Suatu usulan yang menerangkan secara jelas anggaran yang mungkin meningkat yang tidak hanya disebabkan oleh inflasi. Di lain sisi, rincian biaya yang dikeluarkan tergantung manfaat biaya itu sendiri dan keinginan dari manajemen. Penyajian seperti ini bertujuan memberi informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan tingkat aktivitas masing-masing pusat biaya. Lalu ada pusat biaya penelitian dan pengembangan. Di dalam ini terdapat masalah dalam pengendalian. Kesulitan pengendalian dari biaya penelitian dan pengembangan atau litbang dapat disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua, masalah keselarasan tujuan dalam litbang sama seperti yang terjadi pada pusat biaya administrasi dan umum. Lalu yang ketiga, litbang dapat dikendalikan secara efektif berdasarkan periode tahunan. Pusat biaya pemasaran. Aktivitas pemasaran pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua bentuk pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan permintaan yang biasa disebut kegiatan mengisi pasar, dalam artian order filling, atau kegiatan logistik. Satu bentuk lainnya adalah kegiatan untuk memperoleh order atau penawaran. Kedua hal ini merupakan kegiatan pemasaran yang sebenarnya kemudian disebut kegiatan mencari order atau penawaran, dalam artian order getting. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan memperoleh pesanan termasuk pengawasan. Kegiatan pemasaran melakukan pelatihan, supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan promosi penjualan. Kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan perpindahan barang dari perusahaan ke pelanggannya dan pada saat menagih. Kegiatan tersebut termasuk transportasi ke distributor, gudang, pengapalan, dan pengiriman serta yang berkaitan dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.